S217. Tuan, tidak usah mampir ke toko serba, butik atau mall. Saya sudah beli beberapa baju untuk Rangga dan Sisi. Cepat pulang dan istirahat saja. Besok aku akan mengajak mereka berbelanja baju lagi. Susanna mengirimkan pesan untuk Sean. Sean melihat jam di sudut kanan atas ponselnya. Jam 21:30. Susanna memang paling bisa diandalkan. Saat tadi aku memutuskan membawa Sisi, aku memberitahu Susanna. Tapi tidak memintanya membelikan baju untuk mereka. Rupanya dia lebih dulu berinisiatif membeli baju untuk Rangga dan Sisi karena dia tahu kita akan kemalaman jika berbelanja. Sean tersenyum senang. Dia selalu puas dengan cara kerja Susanna yang penuh inisiatif dan bergerak cepat. Jadi kita langsung pulang? Tanya Lanita. Ya, ini sudah hampir jam 10 malam. Kasihan itu mereka tidur lelap. Sean menoleh ke belakang. Kepala Rangga dan Sisi saling menempel dengan mata terpejam. Mereka pun tiba di rumah. Rangga dan Sisi sontak terbangun saat mobil berhenti. Ayo, turun, sayang! Ujar Lanita. Sisi dan Rangga turun lalu bengong melihat rumah milik orang tua barunya. Aku akan tinggal di sini? Tanya Sisi merasa sangsi. Lanita mengangguk. Rangga hanya diam mematung melihat betapa megah rumah milik Sean. Lanita mengapit Rangga dan Sisi. Tapi di teras ada Sharon dan Josh. Sharon mengerutkan kening melihat Rangga yang berselimut sarung. Lani, kalian dari mana bawa 2 anak kecil? Tanya Sharon. Lanita tersenyum. Dari panti. Jawab Lanita. Buka sarungnya, sayang. Titah Lani pada Rangga. Rangga menggeleng. Buka, ya. Kamu harus mandi pakai air hangat. Lani membantu melepas sarung Rangga. Sharon terbelalak lalu menutup hidung. Kau bawa anak penyakitan ke rumah? Seru Sharon. Lanita masih saja tersenyum, sementara Rangga mengkeret mendengar ucapan Sharon. Nanti aku cerita, Sya. Ayo, sayang, masuk. Ajak Lani pada Rangga dan Sisi. Sean menyusul dari belakang yang baru keluar dari mobil karena harus menginstruksikan beberapa tugas pada Rashid. Sean, istrimu bawa anak kecil penuh kudis dan kurap? Adu Sharon. Iya, Syah. Kekeh Sean santai sembari masuk rumah setelah menyapa Josh. Sharon mengikuti langkah Sean. Di dalam, Lani pun berpapasan dengan Danisha. Reaksi Danisha sama dengan Sharon. Mengermit seraya menutup hidung. Hei, Lani, kau bawa siapa itu? Tanya Danisha. Anak aku, Tante. Jawab Lanita dengan senyum cerah. Danisha menoleh pada Sean dan Sharon. Sementara Lanita terus saja berjalan menggandeng Rangga dan Sisi masuk ruang tengah. Anaknya? Anakmu maksud dia, Sean? Danisha melepas penutup hidungnya. Iya, aku dan Lanita mengadopsi anak dari panti Sangraloka. Sahut Sean duduk di sofa ruang tamu seraya melonggarkan dasinya. Kedua anak itu? Danisha duduk di hadapan Sean. Sharon juga duduk di sebelah Danisha. Kenapa harus anak yang budukan? Tanya Danisha lagi. Itu keinginan istriku. Sean mesem santai. Danisha dan Sharon saling bertukar pandang. Istrimu selalu saja memberi kejutan-kejutan tak terduga, Sean. Danisha menggeleng. Ya memang seperti itulah dia. Sean menyenderkan punggungnya di bahu sofa. Apa kamu gak merasa bau dekat-dekat anak laki-laki tadi? Bisik Sharon. Sean mendesah. Wanita saja tidak merasa risih dan kebauan kenapa aku harus bertindak berlawanan dengannya. Tenang saja, anak itu akan aku sulap jadi anak yang bersih dan tampan. Kekeh Sean. Mau tidur di mana mereka? Tanya Danisha. Ya, di kamar. Mamiku dulu ingin punya hotel di rumah.
Maksudnya ingin rumah dengan banyak kamar. Maka papa membuatkan banyak kamar di lantai 2. Mungkin mama sudah lebih dulu tahu di masa yang akan datang, akan ada banyak orang yang menghuni rumah ini. Terbukti, bukan? Sahut Sean. Pantas saja tadi Susanna sibuk belanja baju anak dan membereskan 2 kamar yang ada di sebelah kamar Sharon. What? Anak budukan itu tinggal di sebelah kamarku? Pekik Sharon. Danisha mengekeh. Beda kamar, Syah. Bukan satu kamar denganmu. Oh, ya. Nama anak itu Rangga dan Cinta. Cinta biasa dipanggil Sisi. Terang Sean. Kenapa nama mereka jadi seperti filmnya Dian Sastro? Gumam Danisha teringat Davin yang selalu saja salah mengucapkan puisi cinta untuk Rangga. Oke, aku mau ke kamar. Kuharap kalian bisa menerima Rangga dan Cinta. Setulus Lanita menerima dan mengajak mereka tinggal di rumah ini. Ucap Sean berpamitan pada Sharon dan Danisha. Sepeninggal Sean, Danisha menggeleng beberapa kali. Oh, istri Sean dari awal masuk ke rumah ini selalu penuh kejutan. Ada saja peristiwa-peristiwa ajaib yang dia timbulkan. Bermula dari Sean yang menyukainya, lalu ternyata dia adalah anak Dean, menguak siapa Dimin, mengerjai Marina lalu dikerjai balik melalui Okan dan kini dia membawa anak lelaki budukan. Sungguh ajaib, bukan? Tutur Danisha. Sharon menggigiti bibir bawahnya. Aku harus pindah kamar. Desisnya seraya berlalu menuju ruang tengah dan menaiki tangga. Mau pindah kamar kemana? Jangan pindah ke kamar sebelah Aleska, musik di kamarmu tidak enak. Setiap hari kamu setel musik aneh-aneh. Bisa mengganggu kenyamanan Aleska. Teriak Danisha melambai menyuruh Sharon kembali turun. Sharon pasrah. Dia kembali turun tangga dengan langkah gontai menemui Jas di teras. Jalan, yuk. Ajak Sharon pada Jas. Clubbing? Tawar Jas. Cari dokter spesialis kulit yang obatnya paten. Sahut Sharon melangkah menuju mobil Jas di halaman. Jam segini klinik sudah pada tutup. Syah! Teriak Jas. Rumah sakit masih buka 24 jam. Sharon balas berteriak. Ya, tapi dokter yang praktek sudah pada pulang. Halah, ayo cepat jalan. Sharon menoleh gemas pada Jas yang masih anteng saja duduk di kursi teras. Melihat pelototan Sharon, Jas segera beranjak dari tempat duduknya. Sementara itu di ruang makan, Rangga dan Sisi duduk manis setelah dimandikan oleh Sri. Awalnya Lani yang hendak memandikan. Tapi Sri memaksa untuk memandikan Rangga. Akhirnya Lanita mengalah. Rangga dan Sisi dikerubungi Dimitrisis di meja makan. Ayo, makan! Puding rasa coklat dengan fla rasa vanila itu jauh lebih lezat dari puding yang pernah kalian makan. Ucap Dimitri. Kami belum pernah makan puding. Sahut Sisi sembari menelan ludah. Aroma puding coklat yang ada di hadapannya begitu harum dan membangkitkan selera. Dimitri yang duduk di depan Rangga juga Sisi semakin mendekatkan piring berisi puding pada kedua anak itu. Kalian belum pernah makan puding? Ya Allah, kasihannya. Makanlah, ayo. Aku buat banyak, pasti kalian minta tambah. Sisi dan Rangga perlahan mulai mencicipi puding coklat buatan Dimitri. Saat satu suapan puding mereka santap, keduanya terbelalak. Ini enak sekali. Puji Sisi dengan takjub melihat puding di depannya. Ya, habiskan. Di sini juga banyak es krim. Sahut Dimitri. Rangga dan Sisi menyantap puding dengan sangat cepat karena rasanya sungguh lezat. Mau tambah? Tawar Sri dan Naila. Rangga menggeleng sementara Sisi mengangguk. Rangga menyikut lengan Sisi. Aku masih mau. Enggak. Desis Sisi. Kalian boleh makan apa saja sepuasnya di sini. Jangan sungkan karena tidak akan ada yang melarang, oke? Tukas Dimitri. Rangga dan Sisi mengangguk pelan.
Sungguh kedua anak itu merasa bagai di surga. Mandi dengan air hangat di kamar mandi luas serta modern. Mengenakan pakaian dengan bahan halus serta lembut, disuguhi makanan super lezat dan diperlakukan baik sekali oleh para penghuni rumah. Tak henti-hentinya Rangga dan Sisi mengagumi betapa luas dan mewah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. S218. Lanita membuka pintu kamar yang berada di sebelah kamar Sharon. Nah, kalian untuk sementara tidur satu kamar berdua. Besok kita dekor kamar masing-masing, ayo. Lanita menggiring Rangga dan Sisi masuk kamar. Di dalam kamar ada 2 single bed. Ruangan kamar masih berdesing biasa. Belum didesain sebagai kamar anak. Wah, ada AC! Seru Sisi girang. Lani pun mengajarkan Sisi dan Rangga menggunakan remote AC. Shawn sendiri memeriksa jendela kamar lalu membukanya. Di bawah sana ada taman dan kolam renang. Siang hari kalian bisa mendapatkan pemandangan yang indah melalui jendela ini. Imbuh Shawn. Di rumah ini ada kolam renang. Seru Sisi lagi. Ada? Kamu suka berenang? Tanya Lani. Sisi menggeleng. Ingin belajar berenang. Cicitnya pelan. Nanti kita bisa belajar berenang bersama. Nah, sini, kalian duduk di sebelah sini. Lanita melambai pada Rangga yang masih mematung di dekat pintu masuk, sementara Sisi mengagumi permukaan tempat tidurnya yang empuk, hangat dan harum. Shawn juga duduk di hadapan Lanita dan anak-anak. Mulai sekarang kalian panggil Mama dan Papa, ya? Ucap Shawn pada Rangga dan Sisi. Coba panggil kami seperti itu. Kami ingin dengar. Pinta Shawn. Rangga dan Sisi saling pandang. Bibir mereka masih agak keluh untuk memanggil kedua malaikat di hadapannya dengan sebutan Mama dan Papa. Mama! Sisi tengadah menatap dagu Lanita yang belah dan menawan. Mamaku cantik sekali, terima kasih tidak memisahkanku dari Rangga. Ucap Sisi dengan sorot mata yang jenaka. Lanita membelai kepala Sisi lembut. Shawn melambai pada Rangga. Sini, duduk di sebelahku. Rangga menurut dengan ragu. Papa? Ucap Rangga lirih. Dia menunduk. Terima kasih Mama dan Papa sudah jadi orang tua aku dan Sisi. Padahal masih banyak anak panti yang lebih sehat dan bersih daripada aku. Rangga menunduk dalam. Dia tak ingin Shawn dan Lani melihat matanya yang memburam karena air mata sudah hendak luruh jatuh ke pipi. Shawn beranjak dari duduknya seraya menggandeng Rangga lalu duduk di sebelah Lanita. Shawn dan Lanita mengapit Rangga dan Sisi. Mulai saat ini, kalian adalah anak Mama dan Papa. Jangan pernah menganggap kami orang lain. Nikmati semua fasilitas yang ada di rumah ini karena semuanya adalah milik kalian. Shawn mengusap kepala Rangga dan Sisi. Sisi, apa panggilanmu memang Sisi? Kenapa tidak dipanggil Cinta? Tanya Lani. Sisi menggeleng. Kedengerannya terlalu cewek. Jawab Sisi polos. Loh, kamu kan perempuan, sayang. Ujar Lanita. Sisi kembali menggeleng. Sisi aja, Ma. Sisi tersenyum dengan sorot matanya yang jenaka. Baiklah, kami akan memanggilmu Sisi. Ucap Lanita. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu kamar yang memang terbuka sedikit. Menyembul kepala Suzana. Bolehkah aku masuk? Tanya Suzana. Masuklah, Sus. Sahut Shawn. Suzana masuk dengan membawa paperback mini lalu duduk di tepi ranjang satunya, berhadapan dengan Lanita dan Shawn. Ini obat kulit untuk Rangga. Ujar Suzana. Sebelum sempat paperback itu sampai di tangan Lani, Sharon muncul di pintu masuk. Ini saja obat kulitnya. Bagus dan mahal. Sharon langsung meletakkan dompet plastik transparan berisi 2 tube obat kulit untuk Rangga. Suzana mengernyit. Obat yang kubawa sudah tentu bagus khasiatnya. Berapa harganya?
Beli di mana? Tanya Sharon. Itu obat herbal, Nona Sha. Sahut Susanna. Obat herbal memang bagus tapi efeknya lama. Aku baru saja beli obat medis yang harganya sangat mahal dan cepat serta paten mengatasi penyakit kulit anak itu. Sudah, Sri! Sri! Kemari! Panggil Sharon seraya menoleh ke arah pintu masuk. Kepala Sri menyembul di balik pintu. Lekas obati anak lelaki itu. Titah Sharon. Susanna melihat ke arah Sean. Sean hanya mengangguk agar menuruti saja keinginan Sharon. Sudah malam, Sus. Kalau keinginan dia tak dipenuhi, bahaya untuk seluruh penghuni rumah. Ucap Sean menghela napas pasrah melihat Sharon begitu mendesak dan memaksa Rangga memakai obat kulit yang dia beli. Susanna pun mengangguk pasrah. Dia menatap prihatin pada obat herbal paten yang dia beli. Susanna mengalah pada Sharon. Benar kata Sean, ini sudah malam dan jika Sharon kesal, rumah akan heboh dengan teriakannya. Sri melambai pada Rangga. Lani meminta obat tersebut pada Sri yang sudah memegang tuba. Wios abi we anu ngalandongana. Ujar Sri. Lanita akhirnya mengangguk. Ngomong apa sih kamu? Sri, Sri! Gerutu Sharon. Sri bilang biar Sri aja yang kasih salep. Terang Lanita. Sri membuka kaos piyama Rangga dan mulai mengolesi bagian-bagian luka Rangga dengan salep. Kata dokter salep ini mudah menyerap dan kering. Tunggu 15 menit baru kamu pakai baju lagi, ya. Ucap Sharon. Besok saat bangun, jangan kelayapan ke kamarku di sebelah kiri kamarmu. Jangan masuk-masuk kamarku sebelum budukmu itu sembuh, oke? Rangga mengangguk patuh. Lani dan Sean tersenyum maklum dengan sikap Sharon. Lani tahu, ucapan Sharon tak akan membuat Rangga down. Ucapan lebih menyakitkan saja sering dia terima di panti, tapi pada akhirnya waktu membuktikan jika teman yang kerap mengatainya tidak sungguh-sungguh membencinya. Rangga, Tante Sharon memang judes. Tapi aslinya perhatian dan penyayang, loh. Ujar Lanita. Sharon menoleh dan mengernyit pada Lanita. Ah, sudah malam, aku mau tidur. Sharon menepiskan tangan ke udara lalu keluar dari kamar Rangga. Oh, besok kita ke dokter kulit itu. Dia ingin lihat penampakannya lalu diberi resep obat minum, biar cepat sembuh. Bye. Pungkas Sharon menyembulkan lagi kepalanya di balik pintu kamar. Ma, tante itu lucu, ya. Bisik Sisi. Lanita membelai kepala Sisi. Iya, sayang, tante tadi namanya Tante Sharon. Dia memang lucu dan baik hati. Susanna hanya mengelus dada dan mengusap perutnya, berharap dia tidak pernah sekalipun membenci Sharon yang ajaib. Sri pun selesai mengobati Rangga. Kedua anak itu dibiarkan tidur dengan lampu kamar dalam keadaan terang. Tapi sepeninggal Lanita dan yang lainnya, Rangga dan Sisi sepakat mematikan lampu karena di panti terbiasa tidur malam dalam keadaan gelap. Rangga, tiap hari kita harus berdoa dan mengucap terima kasih pada Tuhan. Betapa beruntungnya kita diadopsi Mama Nita dan Papa Angsa. Kok, Mama Nita dan Papa Angsa? Panggilan Mama Papa kita bukan itu. Mama Lanita dan Papa Sean. Ralat Rangga yang sudah telentang di atas kasur tapi tidak mengenakan selimut. Nita juga bagian dari nama Lanita. Nah, Angsa bagian dari Sean Harmawangsa. Sanggah Sisi. Rangga mesem mendengar Sisi memanggil Sean dengan sebutan Papa Angsa. Di film Barbie, Angsa itu lambang cinta kasih. Kamu gak lihat tadi di mobil gimana Papa kelihatan sayang banget sama Mama Nit-Nit? Tanya Sisi. Lihat. Jawab Rangga pendek. Senang sekali kita punya Papa yang penyayang sama istrinya. Gak kayak Pak Mudin. Suara Sisi memelan saat menyebutkan nama Mudin. Kenapa dengan Pak Mudin? Tanya Rangga. Suka marah-marah dan bentak-bentak istrinya. Bisik Sisi. Memang siapa istrinya?
Tanya Rangga. Ah, udahlah. Kita udah nggak di panti. Ingat kenangan yang baik-baik saja selama di panti. Semoga teman-teman kita banyak yang diadopsi keluarga kaya dan baik hati seperti Mama dan Papa. Sisi melangitkan doa. Amin. Ya Allah. Ucap Rangga mengusap wajahnya seraya bersyukur tak henti-henti pada sang kalik. Tidur, yuk. Aku ngantuk. Suara Sisi mulai melemah dan beberapa detik kemudian, dengkur halusnya terdengar. Rangga menoleh ke tempat tidur sebelahnya. Senang rasanya Sisi bisa ikut tinggal di rumah Sean. Dia punya teman dan memang Sisi satu-satunya teman yang ada di panti. Keesokan harinya jam 7 pagi kedua anak itu melihat Sharon berenang saat keduanya selesai olahraga pagi di taman rumah Sean yang luas. Ih, enaknya berenang. Airnya biru. Aku mau berenang. Seru Sisi. Yuk, berenang, yuk. Ajaknya pada Rangga. Rangga menggeleng. Aku masih budukan. Ntar aja kalau sudah sembuh. Takut air kolam jadi kotor dan bau. Pasti Tante Sharon gak bakal izinin aku masuk kolam. Sahut Rangga. Ya udah kita lihatin Tante Sharon berenang aja, yuk. Ajak Sisi. Rangga menurut saja dengan ajakan Sisi. Tante. Panggil Sisi dengan ekspresi ingin ikut berenang tapi tak berani bicara. Sharon menoleh. Oh, nomor. Nomor! Rangga, kamu jangan coba-coba masuk kolam renang. Berdiri jauh-jauh dari kolam. Sharon tegas sekali mewanti-wanti Rangga dengan telunjuknya. Rangga menggeleng dan mengangguk kuat. Benar dugaannya, Sharon sudah pasti melarangnya masuk kolam. Kamu boleh masuk kolam renang saat budukmu sembuh, oke? Tandas Sharon. Iya, Tante. Jawab Rangga super patuh. Good boy. Sharon mengacungkan jempol tangan pada Rangga. Sharon kembali berenang sendirian pagi itu dengan tatapan riang dari Sisi, sementara Rangga hanya berdiri kaku di belakang Sisi yang berjongkok di tepi kolam renang. Rangga ingat ucapan Lanita semalam. Sharon mungkin memang galak dan judes, tapi Rangga tidak melihat sorot mata benci di mata Sharon. Saudaranya mamaku memang kelihatan galak tapi hatinya baik. Buktinya Tante Sharon belikan aku obat kulit dan nanti siang mau ajak aku ke dokter. Padahal Mama sudah lebih dulu mau ajak aku ke dokter. Tapi Mama mengalah, nanti aku ke dokter sama Tante Sharon. Rangga berceloteh dalam hati. Hei, kalian! Pekik Danisa yang berjalan menuju kolam dengan kimono handuk. Jangan berenang. Oke. Larang Danisa pada Rangga. Iya, Nyonya. Saya nggak akan berenang sebelum sembuh. Ucap Rangga cepat. Bagus. Anak baik. Duduk di kursi sana saja. Banyak makanan. Tunjuk Danisa menunjuk lazy chair. Rangga menggeleng. Kursi itu nanti diduduki kalian sehabis berenang. Aku nggak mau duduk di sana. Tolak Rangga halus dan santun. Danisa mesem senang. Bagus sekali anak ini. Masih kecil tapi dia tahu diri takut orang lain merasa jijik padanya. Diam-diam Danisa memuji Rangga. Sisi, aku ke kamar dulu. Ya. Sebaiknya aku ganti baju dan celana panjang saja biar aman. Rangga memikirkan semua orang dan semua tempat yang akan dia duduki di rumah itu. Untung saja dia memiliki beberapa piyama belel berlengan panjang yang dibawanya dari panti. Saat Rangga sudah berganti kostum, dia ditegur Lanita. Loh, kenapa pakai baju yang dari panti? Maaf, Ma, aku nggak mau pakai celana pendek atau baju berlengan pendek. Biar orang-orang di rumah ini nggak kotor karena aku. Jawab Rangga pelan seraya menunduk. Ya Tuhan, baiklah kalau itu maumu. Tapi jangan pakai baju yang dari panti. Di lemarimu ada beberapa celana dan baju panjang, sayang. Ganti lagi, ya. Mana sini tas yang berisi baju salinmu di panti, jangan dipakai lagi.
Sudah pada robek dan tipis banget ini. Nanti sehabis berobat kita belanja baju lagi, ya. Rangga mau tak mau menuruti apapun perintah Lani. Lani melihat Sharon yang duduk di tepi kolam renang di sebelah sisi. Sha! Cepat naik, kita ke dokter kulit dan sehabis itu kita shopping. Teriak Lani dari jendela kamar Rangga. Mendengar kata shopping, wajah Sharon semeringah. Secepat kilat Sharon beranjak dari kolam. Sisi, ayo, kita shopping! Lambai Sharon pada Sisi yang masih berjongkok di tepi kolam melihat Danisha berenang. Shopping itu apa, Tante? Tanya Sisi. Jalan-jalan ke mall, beli baju beli boneka, ayo. Mendengar kata boneka, wajah Sisi ikut semeringah. Dia menyukai boneka Barbie lebih tepatnya. Tante mau beliin aku boneka Barbie? Sisi melangkah cepat menyamai langkah Sharon yang lebar. Kamu suka Barbie? Tanya Sharon. Sisi mengangguk mantap. Ya, nanti kita beli boneka Barbie yang banyak,